Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50 mungkin seperti berita hoaks. Semua orang cukup terkejut, sehingga tidak mampu ikut menimbrung obrolan keduanya. Lily sudah kembali banjir air mata. Dirinya tetap mencoba tegar dan fokus untuk jujur pada Utgom. Kakak dan aku memiliki anak. Saat ini Liga berusia hampir 6 tahun. Beberapa bulan ini dia diketahui mengidap leukemia. Aku sudah mencoba membawanya ke berbagai macam pengobatan, bahkan sampai kemoterapi, tetapi keadaan Liga tidak memiliki kemajuan. Saat ini hanya Kak Utgom satu-satunya harapanku untuk menyelamatkan nyawa putriku. Petik 2. Lily membekap wajahnya sendiri untuk meredam tangis. Maaf jika kabar ini mengejutkan. Lily 2 bulan yang lalu urung pulang karena tiba-tiba Liga kejang. Dan saat ini dokter mengatakan Liga hanya memiliki waktu 1 tahun. Petik 2. Seperti ditusuk sebuah belati saat Utgom mendengar perkataan Lily. Dia baru saja tahu jika dia memiliki anak. Dan sekarang ia juga diberitahu bahwa anaknya tidak memiliki umur panjang. Lily segera memeluk ibu mertuanya. Wanita yang melahirkan Tuan Sean itu masih mematung. Lily sadar informasi yang ia sampaikan akan membuat semua orang terkejut, dan Lily juga sudah mengantisipasinya. Bila nanti mereka akan marah dan bahkan membencinya. Maaf, maafkan Lily. Isak Lily. Sementara Utgom masih tidak bergeming dari tempatnya duduk. Ini terlalu mengejutkan untuknya. Dan juga sangat tak terduga, bahkan mungkin seperti berita hoaks. Lily mengambil ponsel miliknya. Lily segera menunjukkan foto Liga yang sedang tersenyum manis di ponselnya. Ini, Liga. Petik 2. Tubuh Utgom membeku sekali lagi. Bagaimana dia bisa menyangkal gadis kecil itu adalah putrinya? Lihat bagaimana miripnya Liga dengan dirinya waktu kecil. Nyonya Dubi dan Nyonya Valeria ikut menatap foto Liga di ponsel Lily. Dan tidak satu pun dari mereka yang bisa mengelak bahwa Liga adalah putri Utgom. Meskipun mereka berdua jelas tidak mengerti bagaimana ceritanya Utgom dan Lily memiliki seorang anak yang usianya lebih tua dari Alfaaro. Utgom menarik tangan Lily dengan linangan air mata. Jika Liga tidak terkena leukemia, apakah kamu tidak akan pernah memberitahuku jika aku memiliki anak denganmu? Tidak, jawab Lily jujur dan apa adanya. Kenapa? Tanya Utgom nanar. Kakak tahu posisi Lily, jikapun Lily jujur tidak akan mengubah apapun. Liga hadir bukan atas kehendak kita, Kak. Malam kejadian itu Lily masih mampu melihat semuanya. Lily hanya tidak mau memecah hubungan keluarga. Bukankah kamu egois? Aku hanya... Lily tidak jadi melanjutkan ucapannya, karena harus menunjukkan Utgom foto terbaru Liga. Ini adalah foto terbaru Liga. Lily menggulir ponselnya.
Di sana ada sebuah foto Liga yang terlihat lebih tirus. Dan tak ada sehelai rambut pun di kepalanya. Hati Utgom seperti diremas saat melihat foto itu. Liga telah menjalani kemoterapi yang menyebabkan nafsu makannya berkurang dan juga kehilangan rambut indahnya. Lily tersiksa mengatakan itu pada Utgom, air matanya kembali tumpah. Perasaan Utgom campur aduk. Ia masih tidak menyangka bahwa ia telah memiliki seorang putri yang sangat cantik yang kini berusia 5 tahun. Mau menyalahkan Lily juga dia tidak sanggup. Wanita itu sudah melalui banyak hal. Utgom sudah mendengar jawaban Lily. Jika dia memang tidak berniat memberitahu tentang Liga. Seandainya musibah ini tidak datang pada putrinya, Mami boleh tampar Lily. Lily ikhlas ma. Maaf Lily sudah kecewakan Mama. Petik 2. Dan akhirnya mengalirlah cerita bagaimana Liga bisa hadir di antara mereka. Nyonya Dubi dan Nyonya Valeria hanya mampu menyapu pipi mereka yang basah. Mungkin jika mereka di posisi Lily mereka juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin mereka tidak bisa setegar Lily. Mas Sean tahu tentang Liga. Lirih Lily di saat ingin berdiri. Kak Sean tahu? Tanya Utgom. Lily mengangguk dengan bibir bergetar. Sebelum tiada Mas Sean ingin kami menetap di sana. Liga sangat bahagia bisa memiliki seorang ayah. Lily masih ingat bagaimana antusiasnya putrinya ketika Tuan Sean meminta putrinya itu memanggilnya Papa. Tangan Utgom ikut terkepal kuat, hingga buku-buku jemarinya memutih. Itu berarti Liga akan sangat senang jika bisa bertemu Kak Utgom sebagai ayah kandungnya. Tangan Utgom melemas tiba-tiba mendengar ucapan Lily. Maaf. Ucap Lily menunduk. Maaf jika dulu Lily egois dan sekarang justru merepotkan Kak Utgom. Petik 2. Dering ponsel Lily membuat mereka sedikit lepas dari kesedihan. Halo, Ray. Kamu sudah bertemu dengan ayah Liga? Tanya Regan dari panggilan video. Ya, jawab Lily sambil berusaha tersenyum. Lihatlah, Princess sudah sadar. Regan mengarahkan kameranya pada Liga. Lily segera berpaling untuk menatap Utgom berada. Kak, dia Liga, putri kita. Utgom ikut melihat ponsel Lily. Di sana Utgom bisa melihat gadis kecil jiplakan dirinya. Sedang berbaring dengan segala peralatan kesehatan. Tidak bisa dicegah air mata Utgom ikut tumpah. Rasanya ia sudah tidak sabar untuk segera merengkuh tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Utgom ingin memperkenalkan diri pada putrinya. Utgom ingin memberikan apapun dan akan melakukan apapun untuk kesembuhan putrinya yang selama ini hadir tanpa disadarinya. Liga, ini, Om Ayah. Ucap Lily memperkenalkan Utgom. Putri kecil Lily tersenyum. Mama, Liga kedinginan, bibir Liga pahit, kaki Liga ngak, bisa digerakin. Liga udah nggak bisa jagain adik lagi. Liga merengek dan menangis.
Jangan tanya bagaimana hancurkan hati Utgom. Melihat dan mendengar suara putrinya untuk pertama kali. Bukan suara ceria riang, justru suara keluhan yang menyakitkan. Utgom tidak tahan untuk tetap menatap ponsel Lily. Pria itu memilih berlalu pergi keluar kamar. Lily menatap sendu kepergian Utgom. Lily sebenarnya tidak kalah hancurnya. Hanya saja dia bisa apa? Sudah 2 minggu belakangan Liga selalu seperti itu. Membuat Lily sedikit mampu menebalkan telinganya dan membentengi hatinya, agar terus dan terus tampak tegar di mata putrinya. Sebenarnya tanpa sepengetahuan siapapun kecuali Liga, Lily juga membuat kepalanya sendiri plontos. Wanita itu melakukan berbagai hal agar putrinya tetap bisa tersenyum. Liga yang tadinya sangat terpukul karena kehilangan rambut indahnya, akhirnya bisa tersenyum begitu melihat kepala mamanya ternyata sama botak dengannya. Lily mengatakan pada putrinya itu lagi tren di musim hujan. Para wanita cantik memotong rambutnya untuk memakai wig saat keluar. Gadis kecil jiplakan Utgom itu langsung tersenyum riang karena ucapan mamanya. Biar bagaimanapun seusia Liga belum terlalu paham apa arti efek samping. Lily harus terus menguatkan putrinya. Meski dirinya oleng di luar sana, dirinya jatuh tetap berdiri tegak untuk kedua anaknya. Aku tidak mau Mas pergi menemui anak wanita itu. Suara melengking membuat semua orang terkejut. Romania dan Ozu yang baru datang dari membawa Alvaro jalan-jalan, ikut terkejut mendengar suara wanita yang menjadi istri Utgom. Dari dalam kamar, Lily buru-buru menghampiri Alvaro yang berada di gendongan Ozu dan menutup kedua telinga anak laki-lakinya dengan telapak tangannya. Ozu merasa dejavu dengan perlakuan Lily itu. Dulu semasa dia kecil Tuan Sean kerap kali menutup telinganya ketika Nyonya Natalia sedang marah atau memulai pertengkaran dengan papanya. Papanya kadang langsung membawa mamanya pergi ke dalam ruangan kedap suara agar Ozu tidak bisa mendengar perkataan yang akan diucapkan sang mama. Tuan Sean selalu melindungi Ozu dari apapun yang dirasa tidak layak didengar oleh telinga kecilnya. Dan kini itu juga yang tengah Lily lakukan pada saudara laki-lakinya, yang masih terlalu kecil untuk mendengar perdebatan orang dewasa. Ozu jadi berpikir lebih luas. Menjadi orang tua tidak hanya dituntut mendidik, tetapi juga harus mampu menempatkan diri dan menjadi pelindung anak-anaknya. Kalian bisa bawa Alvaro pulang ke rumah kalian dulu? Lily bertanya masih dengan tangan menutupi kedua telinga Alvaro. Romania yang memang masih sangat rindu dengan Alvaro mengangguk antusias. Ozu juga tidak keberatan sama sekali. Menjaga sepanjang waktu adik tampannya yang sama sekali tidak rewel. Ya. Jawab keduanya yang langsung pergi membawa Alvaro menjauhi rumah Nyonya Valeria agar tidak membuat Lily semakin khawatir. Di sana Utgom sedang menatap tak percaya istrinya yang tiba-tiba mengamuk. Aku tidak mau Mas, aku tidak mau Mas pergi menemui anak wanita itu. Suara melengking membuat semua orang terkejut. Lily menghampiri Utgom yang terlihat begitu emosi.
Lily menarik pergelangan tangan Utgom. Tolong jangan bertengkar karena Liga. Jika memang Anastasia tidak setuju Mas pergi, maka tidak apa-apa. Ucap Lily yang terpaksa ikut membuka suaranya. Anastasia berpaling menatap Lily. Aku mengurus anak sendiri saja tidak mau, apalagi anak orang lain. Tekan Anastasia menatap semua orang yang ikut menatapnya kaget. Tidak ada yang meminta Kak Utgom mengurus Liga. Putriku hanya membutuhkan donor sum-sum tulang belakang Kak Utgom agar tetap hidup. Balas Lily yang ikut sakit hati mendengar ucapan istri Utgom, melihat sikap Anastasia. Lily juga tidak sudi jika Liga memiliki ibu tiri seperti istri Utgom itu. Meskipun kebenarannya Anastasia tetap mama tiri Liga. Hai wanita sialan, apa hartamu habis di luar sana? Sehingga tiba-tiba datang dengan menjual nama anakmu untuk memporoti harta suamiku? Yakin anak itu anak suamiku? Jangan-jangan. Tangan Lily melayang ke wajah Anastasia. Ini pertama kalinya Lily menamparkan wajah seorang wanita. Karena kata-kata kasar wanita itu. Jika dulu dia selalu mentolerir perkataan menyakitkan dari Nyonya Natalia. Karena saat itu dia menyadari dasar kesalahannya. Sedangkan saat ini situasinya berbeda. Dan lagi saat ini suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Wanita sialan, berani sekali kau menamparku. Anastasia mengaum marah. Selama hidupnya dia selalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Bahkan setelah bertahun-tahun menikah dengan Utgom, pria itu bahkan belum pernah sekalipun menyakitinya. Tetapi dengan berani Lily menamparkan pipinya yang lembut, kau memang pantas mendapatkannya. Kau pikir aku semurahan itu, sehingga kau dengan mudah mengatakan aku hanya mengaku-ngaku. Hanya untuk mendapatkan harta suamimu, tanpa harus melakukan itu. Aku sudah mampu untuk menafkahi putra-putriku tanpa sokongan harta dari pria manapun. Kau mungkin tidak percaya. Tetapi kau bisa ikut suamimu ke Paris untuk melakukan tes DNA pada Liga. Agar kau percaya putriku adalah anak suamimu, meskipun terdengar pongah. Ucapan Lily bukan kesombongan belaka. Bukankah di perceraian pertamanya dengan Tuan Sean? Wanita itu sudah berubah menjadi wanita yang memiliki harta dan tahta. Membesarkan kedua anaknya bukan hal yang sulit. Lily sangat mampu untuk itu. Bahkan dia sudah pernah melakukannya 1 kali. Menyembunyikan kehadiran Liga Putri Utgom, Nyonya Dubi dan Nyonya Valeria memeluk tubuh mungil Lily. Yang sedang terguncang karena ucapan menohok istri Utgom. Mereka tidak peduli dengan Anastasia yang kesakitan karena tamparan Lily. Mereka juga ikut sakit hati dengan ucapan Anastasia, yang mengatakan Lily hanya mengincar harta Utgom. Sementara harta Tuan Sean saja Lily tidak pernah ingin menguasainya. Bahkan Lily mengatasnamakan perusahaan untuk kedua putranya Ozu dan Alfa Aro. Kantor yang diberikan Tuan Sean untuknya juga sudah dibagi menjadi 2 nama putranya.
Jelas Lily bukanlah wanita tamak harta. Utgom menatap wajah Anastasia dengan kekecewaan. Wanita yang selalu ia ingin bimbing ke jalan yang baik, justru semakin buruk setiap harinya. Jika Mas Utgom nekat menemui anak Lily, maka aku minta cerai. Utgom hanya tersenyum pedih mendengar ucapan Anastasia. Jika saja perceraian tidak dibenci oleh Allah, Utgom sudah sejak lama melepaskan Anastasia. Utgom selama ini bertahan karena menganggap ini ujian pernikahannya, dan masih mencoba sabar untuk merubah kelakuan buruk istrinya, tapi ini. Seorang wanita memeluk batu nisan yang sudah lama tidak dikunjunginya, meskipun matanya terpejam. Bulu mata berwarna pudar itu sama sekali tidak pernah terlihat kering sejak kedatangannya mengunjungi makam itu. Mas Sean Lily rindu. Isaknya disertai guncangan kecil di bahunya. Sudah 1 jam Lily menangis di atas makam Tuan Sean. Lily mengadukan kepada suaminya cobaan hidupnya yang sangat menyesakan. Lily rindu dipeluk Mas Sean. Lily rindu Mas nasehatin Lily. Lily sudah mencoba mengikhlaskan Mas Sean, tapi Lily tidak bisa. Ozu memperhatikan wajah pria kecil yang tidur di dalam pelukannya. Pemuda itu membawa telapak tangannya mengelus hidung tinggi adiknya, yang memang benar-benar mirip dengan milik papanya. Ozu seperti melihat papanya yang terlelap di sampingnya. Mengingat papanya, Ozu ikut sesak. Diraihnya sang adik ke dalam rengkuhannya dan pria itu kembali menangis dalam diam. Romania tahu sesayang apa suaminya pada sang adik. Dengan lembut Romania ikut memeluk dua pria beda generasi itu. Kita akan memiliki putra setampan dia, bisik Romania yang menunjuk Alvaro dengan kecupan lembut di kening putra Lily. Akan menjadi penantian yang sepadan jika kita mendapatkan putra setampan Alvaro. Aku akan memberinya nama Sean Pramaja. Ya, tidak apa-apa. Jawab Romania dengan kembali mengecup kening Alvaro. Ozu ingat dia harus segera menghubungi Lily dan menanyakan perihal istri omnya yang tiba-tiba marah. Karena Ozu benar-benar tidak tahu duduk permasalahan mereka. Termasuk informasi tentang Liga. Yang mana ponselku? Tanya Ozu pada Romania yang sedang mencium pipinya. Di meja makan, mau ku ambilkan? Tidak, kamu tidurlah temani Alvaro, aku akan menghubungi Lily di luar. Ozu melihat Romania yang mengangguk. Dia segera mencium kening istrinya sebelum mencari keberadaan ponselnya. Seorang pria menghampiri seseorang yang sedang meringkuk memeluk batu nisan. Utgom yang melihat Lily tidak bergerak sama sekali, membawa langkahnya mendekati. Di mana Lily terbaring seperti seorang anak kecil yang kelelahan menangis dan tertidur. Setelah pertengkaran yang terjadi di antara dirinya dan Anastasia, Utgom memilih menemui putrinya dan mengabulkan keinginan Anastasia untuk berpisah dengannya. Utgom lelah mengharap sebuah keajaiban untuk merubah sikap sang istri. Utgom tidak bisa mentolerir hinaan yang Anastasia berikan pada putrinya.
Secara tidak langsung Anastasia sudah menghina dirinya termasuk Lily. Utgom ikut berjongkok memerhatikan wajah Lily yang menempel di batu nisan dengan mata terpejam. Wanita di hadapannya ini telah melewati banyak hal, tetapi ia tidak pernah terlihat lemah. Ia menyembunyikan semua kesedihannya di balik penampilannya yang tangguh. Utgom kembali mengingat wajah terluka Lily. Saat Anastasia mengatainya menjual putrinya untuk sebuah kekayaan yang Utgom miliki. Lily hanya menaruh harapan padanya. Tetapi saat harapan itu dipatahkan, pasti Lily merasakan sakit luar biasa. Wanita seperti Lily bahkan menjelma seperti seekor harimau. Karena membela putrinya, Lily melakukan itu demi kehidupan putri mereka. Utgom tahu bahwa seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya. Itu yang tengah wanita di hadapannya itu lakukan. Utgom merengkuh tubuh kecil Lily ke dalam gendongannya. Lily yang digendong oleh Utgom sempat membuka matanya. Tetapi ternyata Lily kembali memejamkan matanya, sampai di mana Utgom memarkir mobilnya. Utgom sedikit kesulitan saat akan membuka pintu, tetapi bersyukur meskipun sedikit banyak pergerakan. Lily tetap terlelap bahkan sampai Utgom membawa Lily pulang ke rumah Nyonya Valeria. Utgom, Tante mau bicara denganmu. Nyonya Valeria mengajak Utgom bicara serius. Terkadang Nyonya Valeria merasa hidupnya tidak akan lama lagi semenjak kepergian Tuan Sean. Wanita itu selalu terbayang-bayang akan datangnya kematian. Tante tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan ini. Tetapi Tante takut tidak memiliki waktu untuk mengatakannya nanti. Nyonya Valeria menarik dalam napasnya. Jika kau ingin menikah lagi suatu hari nanti, carilah wanita yang tepat untukmu. Dan Tante melihat wanita yang sangat tepat untukmu adalah menantuku, Lily. Utgom, mungkin sebenarnya takdir ingin kalian benar-benar bersama. Tante yakin kamu juga pria yang paling tepat untuk Lily. Karena pasti kamu tidak akan pernah membedakan kasih sayangmu nantinya. Jika menjadi ayah tiri untuk Alfaro, petik 2. Utgom tidak bisa menjawab apapun untuk perkataan tantenya. Karena Utgom belum menata hatinya, dan lagi Utgom tidak tahu apakah Lily masih sendiri dalam arti sebenarnya. Lily yang membuka matanya menyadari di mana dirinya berada. Tadi Lily melihat Tuan Sean mengendongnya dari pemakaman. Dan apakah benar jika suaminya yang membawanya pulang? Lily buru-buru menuruni tangga dan saat itu bertepatan dengan Utgom yang akan pergi. Kak Utgom, panggil Lily. Ya, Li, apa tadi? Ucapan Lily menggantung ketika melihat warna kemeja yang dipakai Utgom. Lily yang setengah tidur. Melihat suaminya memakai kemeja biru toska dengan saku berwarna hitam. Dan yang ada dalam pikiran Lily tadi sama persis yang dikenakan Utgom saat ini. Ada apa? Tanya Utgom. Lily menekan rasa kecewanya dan memaksakan tersenyum tipis pada Utgom. Terima kasih sudah mengantar Lily pulang. Maaf sudah merepotkan. Utgom yang terkejut.
Karena Lili tahu bahwa dirinya yang mengantarkannya hanya mengangguk. Dan pemuda itu terlihat agak tidak enak. Kak, untuk masalah Anastasia. Jangan pikirkan yang lain, Li. Besok kita akan pergi ke Paris, itu yang lebih penting. Istirahatlah, persiapkan diri untuk besok. Utgom pergi dengan langkah pasti. Meninggalkan perasaan Lili yang susah dimengerti. Kaki Utgom masih membeku di koridor rumah sakit. Saat ini dia melihat seorang gadis kecil yang duduk di kursi roda. Gadis itu saat ini sedang terlihat mengobrol riang dengan seorang pria dengan wajah ceria. Seorang dokter laki-laki yang diajak mengobrol oleh Liga tampak begitu perhatian. Sesekali laki-laki itu mengelus lembut pipi tirus Liga. Liga. Lili bersuara setelah sedikit lama membiarkan Utgom melihat putrinya dengan tatapan sendu. Mama, Liga terlihat begitu bahagia. Regan juga langsung sigap mendorong kursi roda Liga mendekati Lili. Liga merentangkan kedua tangannya. Liga merindukan Mama, ujar gadis itu manja. Mama juga sangat merindukan Liga. Lili kemudian menatap wajah putrinya untuk beberapa saat sebelum mencium kedua pipi buah hatinya. Liga memiringkan kepalanya, melihat keberadaan pria yang datang bersama mamanya. Apa itu om ayah yang saat itu pergi begitu saja? Lili berdiri dan kemudian melihat ke arah Utgom. Iya, benar, om ini adalah ayah Liga. Ucap Lili memperkenalkan Utgom pada putrinya. Bersambung.